akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2276. Apakah itu sebenarnya Chu Feng? Kakak Yi, kita bertemu lagi. Apakah kamu merindukanku? Kou Kang berkata kepada Su Yi. Jangan membuatku jijik, saudari Yi adalah namamu. Su Yi berkata dengan jijik. Mendengar apa yang dikatakan Su Yi, kulit Kou Kang tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Terlihat jelas bahwa dia sangat kuat, dan dia tidak terbiasa dengan orang yang berbicara dengannya seperti ini. Tapi ketidaksenangan itu melintas, dan segera dia menyapa orang-orang dengan senyuman lagi, dan berkata kepada Su Yi. Aku hampir lupa, sekarang aku seharusnya tidak memanggilmu kakak, tapi seorang wanita. Kou Kang, jangan malu, kamu belum memenangkan taruhan ini, kata Su Yi dengan marah. Tidak menang. Sebelumnya, Tuan Gu dan tuanmu sudah masuk untuk meminta tuanku dan orang tua lainnya untuk mengakui kekalahan dan meminta maaf. Saya keluar untuk menyelamatkan muka, dan saya tidak melihat penampilan jelek mereka. Kata Kou Kang. Kamu. Mendengar apa yang dikatakan Kou Kang, kemarahan Su Yi tiba-tiba meningkat. Lagi pula, kata-kata Kou Kang, kurang lebih, mengandung rasa meremehkan pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui. Yi, apa yang kamu bicarakan dengannya? Mari kita mulai bisnis. Chu Feng meraih tangan Su Yi, melewati Kou Kang, dan berjalan menuju istana. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar meraih tangan batu giok kekasihnya, Kou Kang langsung marah. Anda tahu, tangan batu giok Su Yi adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah sentuh. Baginya, ini seperti pertama kalinya kekasihnya dibawa pergi oleh orang lain di hadapannya. Apalagi Kou Kang hari ini yang sudah menganggap Su Yi sebagai calon istrinya. Perasaan tidak bahagia itu meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bagaimana saya tidak marah? Mencari kematian! Teriak Kou Kang dengan marah, dan paksaan dari setengah leluhur tingkat 6 tersapu bersih. Pada saat yang sama, tinju yang kuat, disertai dengan suara siulan, menghantam wajah samping Chu Feng. Pada saat itu, baik Su Yi maupun Song Biu tidak dapat melihat dengan jelas gerakan Kou Kang, tetapi mereka berdua menyadari bahwa Kou Kang telah bergerak. Tiba-tiba, ekspresi kedua wanita cantik itu berubah drastis. Karena mereka semua tahu bahwa Kou Kang bukan hanya setengah leluhur peringkat 6, dia juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dari perang peringkat 2. Dengan kata lain, meskipun basis kultivasi Kou Kang adalah setengah leluhur peringkat 6, tetapi dengan tambahan kekuatan tempur 2 tingkat yang menantang surga, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan setengah leluhur setengah peringkat biasa. Kou Kang yang begitu kuat, di mata Su Yi dan Song Biu, Chu Feng tentu saja bukan lawannya. Zilala. Namun, tepat ketika Su Yi khawatir, lapisan pelindung guntur tiba-tiba mekar dari tubuh Chu Feng. Setelah Thunder Armor menutupinya, kultivasi Chu Feng langsung naik dari setengah leluhur peringkat keempat menjadi setengah leluhur peringkat kelima. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih tinju Kou Kang. Saat tinjunya ditangkap, Kou Kang tertegun sejenak, matanya penuh keterkejutan. Bukan hanya dia, bahkan Song Biu pun terkejut. Karena, pada saat ini, kekuatan bertarung yang ditampilkan Chu Feng melawan peringkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun Chu Feng hanya setengah leluhur peringkat kelima dan Kou Kang jelas setengah leluhur peringkat 6, Chu Feng masih dengan mudah memblokir serangannya. Lagi pula, dalam hal kekuatan bertarung melawan langit, Chu Feng adalah peringkat yang lebih tinggi dari Kou Kang. Pak! Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan mengibaskan tinju Kou Kang. Kekuatan yang kuat membuat Kou Kang berputar setengah lingkaran di tempat sebelum menstabilkan sosoknya. Chu Feng baik-baik saja. Melihat bahwa Chu Feng telah mengalahkan Kou Kang, Su Yi sangat gembira.
Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa kekuatan bertarung Chu Feng luar biasa, tetapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa Chu Feng benar-benar kejam. Kamu bajingan. Kou Kang merasa wajahnya rusak, dan dia mengepalkan tinjunya dan ingin menyerang lagi. Berhenti! Dan pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari arah istana di kejauhan. Melihat lekat-lekat, pintu istana telah dibuka, dan 3 sosok agung berdiri di sana. Itu adalah pemilik Sunset Cloud Valley, dan Master Su Yi, Su Jingrui. Adapun yang ketiga, lelaki tua berambut putih mengenakan mahkota rambut, mengenakan jubah tau biru, dan penuh kebenaran, dia harus menjadi kepala sekolah yang sebenarnya dari Aula Bintang 3. Kou Kang, apa yang kamu lakukan? Master Tao San Xingdian berteriak dengan dingin. Tuan, orang ini tidak sopan kepada kakak perempuan Yi. Saya akan memberinya pelajaran untuk kakak perempuan Yi, kata Kou Kang Shili. Tuan Bu, senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Chu Feng sama sekali tidak kasar padaku, kata Su Yi dengan tergesa-gesa. Kou Kang, kamu pasti terlalu banyak berpikir. Teman kecil Chu Feng adalah tamu kehormatanku di Sunset Cloud Valley. Jangan katakan dia tidak akan memperlakukan Yi, bahkan jika dia benar-benar memperlakukan Yi, bukan giliranmu untuk berurusan dengannya. Pada saat ini, Su Jingrui juga berbicara, dan nadanya sangat tidak bersahabat. Su senior, aku. Setelah mendengar kata-kata Su Jingrui, wajah Kou Kang menjadi semakin jelek. Tidak hanya ekspresi Kou Kang yang berubah menjadi jelek, bahkan Master Dou Kang, guru sebenarnya yang bertanggung jawab atas Istana Bintang 3, juga mengubah ekspresinya. Dia tidak menyalahkan Su Jingrui karena memarahi murid-muridnya di depan umum. Hanya saja dia tidak menyangka Su Jingrui akan melakukan ini untuk seorang pemuda. Karena berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Su Jingrui hampir tidak akan melakukan hal seperti itu, dan selama dia melakukan hal seperti itu berarti pemuda ini sangat penting, setidaknya Su Jingrui sangat menghargainya. Namun, pemuda macam apa yang bisa begitu dihargai oleh Su Jingrui? Bingung, kepala sekolah dari Aula 3 Bintang memandang Chu Feng dengan hati-hati. Dan tidak masalah jika dia melihatnya, matanya menjadi lebih cerah. Dia menemukan bahwa Chu Feng tidak terlalu tua, setidaknya 50 tahun lebih tua dari muridnya. Berada di usia 50-an berarti Chu Feng telah berkultivasi kurang dari Kou Kang selama lebih dari 50 tahun, tetapi sangat tidak mudah bagi Chu Feng untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Selain itu, Chu Feng adalah pemilik garis keturunan surgawi. Pemilik garis keturunan surgawi memiliki 2 karakteristik, satu lebih unggul dari peringkat ketiga rakyat biasa melawan perang, dan kekuatan tempur melawan langit. Poin ini telah ditunjukkan oleh Chu Feng. Satu lagi adalah Thunder Armor dan Thunder Wings yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang. Jika kedua metode ini digunakan bersamaan, seseorang dapat langsung meningkatkan level kultivasi seseorang sebanyak 2 level. Sekarang, Chu Feng hanya menggunakan Thunder Armor. Jika dia menggunakan Thunder Wings lagi, kekuatannya akan melampaui Kou Kang saat ini. Kemampuan semacam ini benar-benar mengejutkannya meskipun dia menginginkannya. Chu Feng. Tiba-tiba, guru kepala Istana Bintang 3 terkejut dengan nama ini, karena dia memikirkan seseorang. Kakak Su, teman kecil ini bernama Chu Feng. Mungkinkah Yun Heshan, Chu Feng yang menjadi terkenal dalam satu gerakan? Master guru dari Istana Bintang 3 bertanya pada Su Jingrui. Tepat sekali. Pemilik Sunset Cloud Valley berkata bersama dengan Su Jingrui. His. Setelah mendapat konfirmasi, kepala sekolah dari Istana Bintang 3 juga menghirup udara dingin, dan mau tak mau menatap Chu Feng lagi, dan matanya menjadi semakin menggairahkan. Meskipun dia sudah menebak sebelumnya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar seperti itu.
Bab 2277 permintaan tidak masuk akal. Orang ini Chu Feng. Kou Kang juga kaget saat melihat reaksi bersemangat tuannya. Lagi pula, dia juga mendengar tentang nama Chu Feng, tetapi dia sekarang menjadi pusat perhatian. Dia mendengar bahwa bahkan 4 pasukan kelas 1 telah menawarinya cabang zaitun. Dan bagaimana orang seperti itu bisa terlibat dengan Sui Yi? Melihat hubungan keduanya masih luar biasa, bukankah itu berarti aku akan memiliki satu lagi, saingan cinta yang kuat? Saat ini, Kou Kang tiba-tiba merasakan tekanan besar menutupi seluruh tubuhnya. Benar-benar lebih baik melihat sekali daripada mendengarnya. Ternyata, teman kecil Chu Feng tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam seni pesona, tetapi juga memiliki bakat dalam seni bela diri. Chu Feng senang bertemu dengan Ouyang sebagai gurunya. Chu Feng juga dengan sopan mengembalikan hadiah itu. Lagi pula, orang ini adalah eksistensi yang setingkat dengan pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui. Dan tuannya benar-benar mengambil inisiatif untuk menyapa seorang junior seperti Chu Feng, yang sangat mengejutkan Kou Kang. Yang lebih mengejutkan Kou Kang adalah bahwa tuannya, yang selalu melindunginya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius dan berkata kepadanya, "Kou Kang, kamu kasar kepada teman kecil Chu Feng sebelumnya, dan kamu tidak meminta maaf padanya?" "Tuan, saya..." Kou Kang menatap tuannya dengan heran, matanya penuh keluhan. Adapun Chu Feng, dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan memohon seseorang seperti Kou Kang. Kamu, Yi mengatakan bahwa Chu Feng tidak kasar padanya, tetapi kamu menembaknya. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Kepala sekolah Samsung Hall berteriak lagi. Tetapi di bawah intimidasi tuannya, bahkan jika Kou Kang tidak mau, dia hanya bisa memeluk Chu Feng dan berkata, "Kakak Chu Feng, aku, Kou Kang, adalah orang yang sembrono tadi. Tidak apa-apa." Mengenai permintaan maaf Kou Kang, Chu Feng bertindak sangat santai, dengan sikap tidak tahu berterima kasih. Adapun reaksi Chu Feng, kepala sekolah dari Istana Bintang 3 tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, permintaan maaf muridnya tidak tulus. "Ini salahmu. Kamu telah mengundang teman kecil Chu Feng di lembahmu. Mengapa kamu mengatakan kamu tidak mengundangku?" "Tidak," tanya kepala sekolah dari Aula 3 Bintang. "Bukan itu masalahnya. Meskipun teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat, kami tidak mengundang teman kecil Chu Feng untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Teman kecil Chu Feng tidak mengetahuinya." Pemilik Sunset Cloud Valley menjelaskan, "Tuan Gu, saya sudah tahu tentang masalah ini sekarang. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin berjuang untuk lembah Luoxia," kata Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, apakah yang kamu katakan benar?" Mendengar kata-kata ini, Luoxia Gu dan Su Jingrui sangat gembira. "Tentu saja itu benar," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Terserah kamu." Namun, pada saat ini, sosok lain terbang keluar dari aula. Ini juga seorang lelaki tua, tetapi lelaki tua ini tidak hanya memiliki rambut pirang, tetapi juga janggut emas. Apalagi di kepalanya, ia juga mengenakan mahkota rambut dengan bintang-bintang emas. Aura orang tua ini tidak terlalu kuat, setidaknya tidak sebaik pemilik Sunset Cloud Valley, kepala sekolah kuil Sansing, dan Su Jingrui. Namun ada ciri khas pada tubuhnya, yaitu pakaian yang dikenakannya, yaitu jubah roh dunia. Pada jubah roh dunia, ada lapisan kekuatan pesona tingkat peri. Meskipun itu hanya pola cacing, dia pasti seorang roh dunia jubah peri sejati. Jelas, dia adalah yang disebut Taoist Ginseng. Setelah Taoist Ginseng muncul, dia mengarahkan pandangannya langsung ke Chu Feng, tetapi tatapan itu penuh dengan ketidakbaikan. "Apakah kamu yakin kamu ingin melawanku?" Melihat bahwa sikap pihak lain tidak baik, Chu Feng tidak memperlakukan dia. Baik sebaliknya,
Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, dan aku juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Mengapa aku tidak bisa bertarung denganmu, tetapi level tanda ular, jika kamu mengatakan bahwa Anda adalah spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular, maka saya akan mengaku kalah sekarang." Bahkan spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Kamu baru saja memperoleh kekuatan cacing tingkat pesona peri, dan kamu bukan seorang spiritualis dunia jubah peri. Jadi, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku, kata Taoist Ginseng. Taoist Ginseng, apakah teman kecil Chu Feng memiliki kualifikasi ini atau tidak, itu bukan urusanmu, tapi keputusanku di lembah Luoxia, kata pemilik lembah Luoxia, dan nadanya sangat tidak baik. Karena kalian di lembah Luoxia bersikeras membuang orang ini, maka aku bersedia membantumu. Hanya saja gelar spiritualis dunia tidak dapat dihina, terutama bocah seperti itu. Taoist Ginseng memandang Chu Feng berkata dengan suara dingin, "Saya bisa bersaing dengan Anda dalam pembentukan roh, tetapi jika Anda kalah, Anda tidak diizinkan menyebut diri Anda seorang spiritualis dunia jubah abadi. Lalu bagaimana jika Anda kalah?" Chu Feng bertanya balik. "Aku tidak akan pernah kalah," kata Taoist Ginseng dengan percaya diri. "Berbicara terlalu banyak bukanlah kepercayaan diri, tapi kesombongan," kata Chu Feng sinis. "Oke, anggap saja aku akan kalah, dan aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, bagaimana?" kata Taoist Ginseng dengan percaya diri. "Jika kamu kalah, aku tidak membutuhkanmu, minta maaf saja padaku di depan umum," kata Chu Feng. "Minta maaf padamu." Meskipun dia mengatakan bahwa jika dia kalah, Chu Feng akan melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi ketika Chu Feng meminta maaf, Taoist Ginseng tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan di matanya. "Mengapa? Apakah kamu takut?" kata Chu Feng. "Takut? Seseorang yang pasti akan kalah dariku, bagaimana aku bisa takut padamu? Oke, aku akan menyetujui permintaanmu hari ini. Jika aku kalah, aku akan meminta maaf padamu di depan umum. Menang, saya harus menambahkan satu syarat lagi," kata Taoist Ginseng. "Katakan padaku," kata Chu Feng. "Saya ingin Anda berlutut di tanah dan meminta maaf kepada saya." Pendeta Tao Ginseng berkata kata demi kata. "Ginseng, bukankah ini terlalu berlebihan untukmu?" Su Jingrui bertanya dengan suara dingin dengan alisnya tegak. "Teman kecil Chu Feng, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menghinamu, mengapa aku harus meminta maaf padamu?" Pemilik Sunset Cloud Valley juga sangat tidak senang. "Dia ingin bersaing dengan saya pada tingkat seperti itu, ini adalah penghinaan terbesar bagi saya," kata Taoist Ginseng. "Tapi kamu sudah membuat permintaan sebelumnya, dan tidak adil menambahkan satu lagi sekarang." Su Yi tidak tahan lagi, dan bertanya tanpa sadar. "Dengan statusnya, apakah menurutmu adil untuk bersaing denganku?" kata Taoist Ginseng. "Kamu." Mendengar kata-kata ini, pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui sangat marah, karena Taoist Ginseng terlalu sombong dan bertindak terlalu jauh. "Oke, aku berjanji padamu." Namun, yang tidak diharapkan orang adalah bahwa Chu Feng benar-benar menyetujui Taoist Ginseng, yang bisa disebut permintaan yang tidak masuk akal. Bab 2278 Senyum Menakutkan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar setuju, semua orang terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Terutama pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya, mereka masih memiliki pemahaman yang baik tentang teknik pembentukan roh Chu Feng. Dalam pandangan mereka, teknik pembentukan roh Chu Feng sangat kuat. Meskipun Chu Feng baru saja menjadi spiritualis dunia jubah abadi belum lama ini,
dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Taoist Ginseng. Alasan mengapa mereka bingung adalah karena Taoist Ginseng membuat permintaan yang tidak masuk akal, namun Chu Feng benar-benar berkompromi. Dalam keadaan seperti itu, pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui saling melirik. Sekilas, keduanya mencapai kesepakatan, lalu menatap Chu Feng lagi, kebingungan di mata mereka menghilang, digantikan oleh sentuhan kekaguman. Mereka semua memikirkan kemungkinan, yaitu, Chu Feng berani setuju karena dia yakin akan kemenangan, setidaknya dia sangat percaya diri. Dan kepercayaan diri seperti inilah yang membuat kedua tokoh besar ini merasa kagum pada Chu Feng. Anak muda membutuhkan semangat seperti itu. Benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Karena kamu sudah mengambil keputusan, mari kita mulai, kata Taoist Ginseng. Oke, katakan padaku bagaimana kamu ingin membandingkan, kata Chu Feng. Bagaimana perbandinganmu? Gunakan teknik pesona untuk bertarung sampai lawan dikalahkan, kata Taoist Ginseng. Sampai kalah? Apa maksudmu dengan kekalahan? Tanya Chu Feng. Itu artinya aku memukulmu sampai kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kata Taoist Ginseng. Apakah kamu akan bersaing dengan Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran dengan teknik pesona? Pemilik Sunset Cloud Valley dan semua penonton menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Tepat sekali. Penasihat Tao Ginseng mengangguk. Bukankah ini tidak adil? Kata pemilik Sunset Cloud Valley. Mengapa ini tidak adil? Tanya Taoist Ginseng dengan dingin. Lagi pula, kultivasimu adalah leluhur bela diri peringkat 6, sementara kultivasi teman kecil Chu Feng hanya leluhur setengah peringkat keempat. Perbedaannya sangat besar, bagaimana kamu bisa bersaing dalam kekuatan tempur? Pemilik Sunset Cloud kata lembah. Taoist Ginseng tersenyum ringan, dan berkata, kamu tidak mengerti ini, kan? Aku hanya menggunakan kekuatan pesona untuk melawannya, dan aku tidak menggunakan kekuatan. Mengapa aku harus berkultivasi? Secara tidak langsung juga akan menentukan kekuatan seorang World Spiritist, lagi pula World Spiritist juga membutuhkan tubuh yang kuat. Saat ini, kata Su Jingrui. Jadi apa, dia yang ingin menantangku? Jangan bilang aku punya keuntungan, kenapa kamu tidak membiarkanku menggunakannya, bukan? Di kepala guru kuil Sansing dan berkata, kepala sekolah Ouyang, mengapa kita tidak pergi saja? Lagi pula, kedua teman lama Anda ini tidak mampu kehilangan seperti ini. Pada saat ini, kepala sekolah dari Istana Bintang 3 memiliki senyum masam di wajahnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukai sikap Taoist Ginseng. Tapi Taoist Ginseng, bagaimanapun juga, diundang olehnya, dan hanya dia yang tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mengundang Taoist Ginseng ke sini. Saat ini, dia benar-benar dalam dilema, karena dia tidak ingin menyinggung salah satu pihak. Setelah sekian lama, hanya aku yang menjadi orang luar, dan kamu juga dari pihak mereka. Taoist Ginseng, melihat sikap kepala sekolah Istana Bintang 3, tiba-tiba menjadi marah, dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Kakak Ginseng, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana kamu bisa menjadi orang luar? Ini hanya pertandingan persahabatan, tidak seserius yang kamu pikirkan. Melihat ini, kepala sekolah Sansing Dian ingin menjelaskan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Pendeta Tao Ginseng mencibir dan berkata, Ouyang Yuking, kenapa aku berjanji padamu untuk datang ke sini, kamu yang paling tahu. Aku tidak tertarik dengan hadiah yang kamu berikan padaku, tapi karena nama Venusku dan kuil Sansingmu sama-sama memiliki karakter bintang, yang dianggap memiliki beberapa takdir. Saya bersedia membantu Anda dengan bantuan ini karena takdir ini, jika tidak,
menurut Anda apakah akan ada Master Roh Dunia Jubah Abadi yang akan melakukan sesuatu untuk Anda dengan hadiah kecil yang telah Anda berikan? Komentar ini, ketidaksenangan muncul di wajah kepala sekolah Samsung Hall, dan dia berkata, Jinsing, apa yang kamu katakan terlalu banyak. Kamu tidak di sini gratis, dan jumlah hadiahnya. Juga Anda menyebutkannya sendiri, dan saya telah membayar Anda di muka. Nah, apakah menurut Anda pantas bagi Anda untuk mengatakan hal-hal ini kepada saya? Senang. Untuk mengatakannya, saya mengundang Anda ke sini. Tidak baik untuk mengatakannya Anda baru saja dipekerjakan oleh saya. Di dunia ini, apakah ada orang yang berbicara dengan majikan Anda seperti Anda? Kemarahan, kata-kata kepala sekolah Istana Samsung tidak hanya berisi kemarahan yang kuat, penuh makna, dan penuh keagungan. Dia menunjukkan semua ketidakbahagiaan sebelumnya, pada saat ini. Sial, tunjukkan wajahmu, kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai karakter. Ini adalah hadiahmu. Aku akan membalasmu hari ini, dan mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Jinsing sang Taois, seperti yang diharapkan, dia bukan seorang vegetarian, jadi dia mengeluarkan Taskian Kun dan melemparkannya ke kepala sekolah Istana Bintang 3. Adapun kepala sekolah dari Aula Bintang 3, dia tidak sopan, tidak hanya mengambil Taskian Kun, tetapi juga membuka Taskian Kun untuk memeriksanya dengan cermat. 20 prajurit leluhur setengah jadi hilang, kata kepala sekolah Istana Bintang 3. Aku menemanimu jauh-jauh ke sini dan membuang begitu banyak waktu, 20 lengan leluhur yang setengah jadi adalah biaya kerugianku, kata Taois Jinsing. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak menyukai hadiah semacam ini, dan kamu datang ke sini demi takdir, mengapa kamu harus kehilangan uang sekarang? Su Jingrui berkata dengan sinis. Pada saat yang sama, pemilik Sunset Cloud Valley, dan orang lain yang hadir, bahkan Chu Feng dan junior lainnya tidak bisa menahan cibiran. Jangan lihat Taois Jinsing, dia terlihat luar biasa, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia benar-benar sedikit picik yang memang konyol. Oke, sangat bagus. Aula Bintang 3, Lembah Luoxia, aku, Taois Jinsing, mengingatmu hari ini. Kamu akan tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak cocok dengan Taois Jinsing. Ada perubahan, tetapi pada akhirnya dia mengeluarkan 20 tentara leluhur setengah jadi dan melemparkannya ke kepala sekolah Istana Bintang 3. Dan melihat 20 lengan leluhur setengah jadi itu, hati Chu Feng juga tergerak, karena kualitas 20 lengan leluhur setengah jadi ini benar-benar luar biasa. Ini dapat dikatakan sebagai yang terbaik di antara persenjataan leluhur yang tidak lengkap, bahkan lebih baik daripada pedang Kaisar Magma Chu Feng. Pantas saja Taois Jinsing tidak menyimpan apapun, tetapi meninggalkan 20 senjata leluhur yang setengah jadi. Kalau begitu aku tidak akan memberikannya. Guru Kepala Istana Bintang 3 berkata setelah mengumpulkan 20 prajurit leluhur yang setengah jadi. Kamu tidak perlu mengirimkannya. Taois Jinsing mendengus pelan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan hendak pergi. Bagaimana kamu pergi? Tidak berani membandingkan? Namun, pada saat ini, Chu Feng berbicara. Kenapa? Kamu masih ingin membandingkan denganku? Pendeta Tao Jinsing berhenti berjalan dan bertanya balik. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membandingkan denganmu, kata Chu Feng. Heh. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Taois Jinsing tersenyum, tapi senyum ini sangat suram dan dingin. Bab 2279 Satu Nafas Kehidupan. Jika kita ingin membandingkan sekarang, ini bukan tentang Sunset Clouds Valley dan Three Star Palace, tapi tentang aku dan kamu. Jadi taruhannya harus diubah, kata Taois Jinsing. Bagaimana cara mengubahnya, katamu? Chu Feng sepertinya mengharapkan Taois Jinsing akan mengatakan ini,
jadi dia bersikap cukup tenang. Jika Anda ingin mempelajari teknik pembentukan roh dengan saya, Anda harus membayar dengan hidup Anda. Kecuali jika pihak lain mati, jika tidak diskusi ini tidak dapat dihentikan, kata Taois Ginseng. Taois Ginseng, kamu benar-benar ingin mempertaruhkan hidupmu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi pemilik Sunset Cloud Valley dan semua orang berubah drastis. Oke, saya terima. Namun, yang mengejutkan, Chu Feng dengan tenang memenuhi permintaan berlebihan dari Taois Ginseng. Chu Feng! Melihat ini, Su Yi berteriak dengan cemas, lalu terus menggelengkan kepalanya pada Chu Feng. Maknanya sangat jelas, dan dia menasihati Chu Feng untuk tidak menjadi impulsif, dan tidak mengolok-olok hidupnya sendiri hanya karena impulsif. Pada saat yang sama, pemilik Sunset Cloud Valley, Su Jingrui, dan bahkan transmisi suara dari kepala Istana Bintang 3 juga masuk ke telinga Chu Feng. Dan maknanya pada dasarnya sama dengan arti Su Yi, mereka tidak ingin Chu Feng bertaruh dengan nyawanya. Di hadapan bujukan semua orang, Chu Feng ingin menjelaskan secara diam-diam dan mengungkapkan pikirannya. Tetapi pada saat Chu Feng ragu-ragu, sudut mulut Tao Ginseng mengangkat sarkasme, dan berkata, "Mengapa, di bawah hasutan semua orang, kamu tidak berani?" Benar saja, dia masih seorang pengecut. Sepertinya, Taois. Ginseng juga menduga bahwa pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya membujuk Chu Feng, jadi dia dengan sengaja mengucapkan ejekan. Chu Feng, jangan jatuh pada metodenya untuk memprovokasi para jenderal. Awalnya itu adalah pertarungan sederhana, tapi dia telah naik ke tingkat duel hidup dan mati. Jelas dia menggertakmu. Su Yi dikatakan. Menindasnya? Gadis kecil, kamu harus mencari tahu situasinya. Dialah yang bersikeras untuk bersaing denganku, bukan aku yang memaksanya untuk bersaing denganku, kata Taois Ginseng. Pada saat yang sama, pemilik Sunset Cloud Valley, Su Jingrui dan yang lainnya semua ingin berbicara atas nama Chu Feng. Lansia, berhenti bicara. Namun, sebelum semua orang bisa membuka mulut mereka, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang dipikirkan senior, dan aku tahu lebih banyak lagi apa yang dipikirkan Taois Ginseng. Di matanya, aku, Chu Feng, saya hanya seorang junior. Belum lagi kultivasi saya tidak bisa dibandingkan dengannya bahkan dalam formasi roh. Jika saya melawannya, saya pasti akan kalah. Jika saya menyetujui permintaannya, itu adalah kematian." Pada titik ini, Chu Feng mengarahkan pandangannya yang tajam ke Taois Ginseng dan berkata, "Namun, Buddha berjuang untuk sebatang dupa, dan orang-orang berjuang untuk nafas mereka. Aku, Chu Feng, adalah seorang junior. Kultivasi Chu Feng saya tidak sebaik milik Anda, tetapi saya tidak berpikir bahwa saya, Chu Feng, tidak sebaik Anda, Taois Ginseng. Saya bahkan tidak berpikir bahwa teknik pembentukan roh saya, Chu Feng, tidak sebaik pendeta Taomu Ginseng. Feng, tidak tahan. Karena aku, Chu Feng, tidak berpikir aku lebih buruk darimu. Sebaliknya, aku pikir aku lebih baik darimu, seorang spiritualis dunia jubah peri, dan bagaimana dengan Anda? Maaf, Taois Jin. Sing, berapa tahun Anda berlatih sebelum Anda menjadi spiritualis dunia jubah peri? Ya, sudah berapa tahun Anda berkultivasi untuk mendapatkan kultivasi hari ini? Kamu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah Ginseng Daois juga berubah. Karena apa yang dikatakan Chu Feng tidak masuk akal, dia di usia Chu Feng, belum lagi teknik pesona, bahkan kultivasinya jauh lebih rendah daripada milik Chu Feng. Dalam hal pencapaian hari ini, dia memang lebih tinggi dari Chu Feng, tetapi dalam hal bakat kultivasi, dia jauh di belakang Chu Feng. Jadi,
menurutku aku tidak lebih buruk darimu, jadi aku tidak akan membiarkanmu menghinaku berulang kali. Saya, Chu Feng, dapat memiliki diri saya hari ini. Hanya saya yang tahu berapa banyak usaha yang telah saya, Chu Feng, lakukan. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda sangkal. Mempertaruhkan nyawaku, aku akan bertarung, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, mata banyak orang yang hadir berubah, menatap Chu Feng, mereka tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan lebih banyak kekaguman. Di dunia seni bela diri ini, banyak orang sombong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah master yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Di depan mereka yang lebih lemah dari dirimu, kamu bisa menganggap dirimu sebagai dewa, dan kamu bisa sangat menantang. Namun di depan orang yang lebih kuat darinya, dia langsung mengubah wajahnya, ingin berlutut dan dijilat oleh orang lain. Tapi Chu Feng berbeda menghadapi pendeta Tao Jinsing yang jelas lebih kuat dari dirinya. Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tulang punggung ini langka saat ini. Kalau begitu, teman kecil Chu Feng, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu lebih jauh lagi. Aku hanya akan mengirimimu sepatah kata pun. Sunset Cloud Valley berkata. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pemilik Sunset Cloud Valley terbang menuju langit, dan setelah melesat ke langit, dia bergerak sangat jauh. Dia memberi ruang bagi Chu Feng dan Taois Jinsing untuk bertarung. Melihat ini, Su Jingrui, guru kepala istana Sansing dan yang lainnya juga bergegas ke langit dan datang ke sisi pemilik lembah awan matahari terbenam. Segera setelah itu, Chu Feng juga terbang ke langit, melihat ke arah Taois Jinsing di bawah, dan berkata, "Ayo, jika kamu ingin mengambil nyawaku, itu tergantung pada kemampuanmu." "Oke, bagus sekali, karena kamu ada. Diterburu-buru jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu." Penasihat Tao Jinsing bergerak sebelum dia selesai berbicara, dan kekuatan pesona tingkat peri meluap dari tubuhnya, ganas, kuat, dan sangat mendominasi. Desir-desir-desir. Kekuatan pesona cantik berubah menjadi palu godam raksasa, dan seperti puncak gunung, itu menabrak Chu Feng dari atas ke bawah. Angin kencang melolong, dan kehampaan terus-menerus bergetar, seperti palu yang bisa membuat lubang besar di langit. Itu tidak bagus. Setelah melihat palu pesona raksasa, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Meskipun Taois Jinsing menggunakan kekuatan pesona, kekuatan tempurnya pasti telah mencapai tingkat leluhur setengah peringkat ke-9. Adapun budidaya nyata Chu Feng, hanya setengah leluhur peringkat ke-4, bahkan dengan kekuatan 2 petir, ditambah kekuatan tempur peringkat ke-3 melawan pertempuran, hampir tidak dapat bersaing dengan setengah leluhur peringkat 9 biasa. Tapi itu adalah kekuatan tempur yang diperoleh Chu Feng dengan menggunakan kekuatannya dan darah surgawinya. Sekarang, persaingannya adalah teknik pesona, yang tidak bisa menggunakan kekuatan sekecil apapun. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun teknik pesona juga bisa digunakan untuk bertarung, kekuatan teknik pesona terletak pada penyebarannya dalam jangka panjang. Dalam konfrontasi head-to-head, penekanannya adalah pada kecepatan dan kekejaman. Spiritualis dunia tidak punya waktu untuk mengatur formasi yang kuat, jadi mereka hanya bisa beradaptasi dengan situasi. Dan dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur yang dilepaskan jauh lebih rendah dari kekuatan tempur dari seniman bela diri itu sendiri. Namun, saat semua orang berkeringat dingin untuk Chu Feng, bahkan beberapa master akan menyelamatkan Chu Feng. Chu Feng mendengus pelan, lalu mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan membanting ke bawah. Boom! Dalam sekejap, kekuatan agung dari pesona tingkat peri, seperti air terjun energi peri, jatuh di sepanjang kepalan tangan Chu Feng. Dalam sekejap mata, kekuatan pembentukan roh Chu Feng mengalir bersama dengan tinjunya jatuh pada palu pembentukan roh Tao Jinsing. Gemuruh.
Keduanya terjalin, dan tiba-tiba terdengar suara keras. Pada saat yang sama, kekuatan pesona memercik ke segala arah, menghancurkan kehampaan. Awalnya kekuatan penghalang seperti air, tapi setelah bertabrakan dengan palu raksasa, itu berubah menjadi kekuatan mengamuk, menghancurkan palu raksasa berkeping-keping. Kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang langit. Bab 2280 situasinya tidak baik. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, belum lagi Luo Xiaogu dan yang lainnya, bahkan ekspresi Taoist Jinsing pun berubah drastis. Dia bisa menggunakan teknik pesona untuk membombardir kekuatan tempur leluhur setengah peringkat ke-9, itu karena dia adalah leluhur bela diri yang kuat. Dan Chu Feng, hanya setengah leluhur peringkat ke-4, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur tirani yang sama dengannya, dan bahkan menghancurkan serangannya dalam satu pukulan. Menabrak. Namun, saat Taoist Jinsing terkejut, ada suara seperti hujan deras di atas langit. Mendongak, Taoist Jinsing tertegun. Kekuatan formasi di seluruh langit telah mengalir ke arahnya dari segala arah. Dengan nafas kematian. Namun, saat kekuatan pesona mengalir ke langit, Taoist Jinsing melambaikan lengan bajunya, dan lapisan kekuatan pesona berubah menjadi penghalang oval, menutupinya sepenuhnya. Bang 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 bang. Kekuatan pesona seperti hujan deras sepertinya ribuan bilah tajam. Tetapi meskipun Taoist Jinsing memadatkan penghalang pesona, itu adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun serangan Chu Feng sangat kuat dengan riak terbang di mana-mana, itu masih tidak bisa menembus benteng yang telah dipadatkan oleh Taoist Jinsing. Namun, pada saat berikutnya, benteng yang tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba menghilang. Namun, ketika Taoist Jinsing muncul kembali, ada sebuah bola seukuran semangka di tangannya. Desir. Tiba-tiba, pendeta Tao Jinsing melemparkan bola di tangannya, dan bola itu memancarkan kekuatan hisap yang agung saat berputar. Kekuatan pesona Chu Feng dengan cepat diserap oleh bola. Dan semakin banyak kekuatan pesona diserap, bola memancarkan semburan paksaan, dan kehampaan itu seperti permukaan danau, berfluktuasi seperti riak. Setelah sepenuhnya menyerap semua kekuatan formasi yang dipancarkan Chu Feng, fluktuasi sudah kuat dan agak menakutkan. Ini adalah formasi. Melihat bola cahaya yang aneh, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya melihat mata mereka berbinar. Saya akhirnya mengerti mengapa Taoist Jinsing baru saja memblokirnya dengan hambatan sebelumnya, tetapi ternyata dia diam-diam mengatur formasi. Tidak buruk, kamu bisa melakukan ini denganku, kamu cukup baik. Tapi setelah itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Tiba-tiba, Taoist Jinsing melemparkan bola di tangannya. Dan begitu bola dilemparkan, itu berubah menjadi aliran cahaya, membawa kekuatan yang kuat, dan menekan ke arah Chu Feng. Dan yang terpenting, kekuatan bola itu sangat kuat. Swish swish swish. Chu Feng tidak berani mengabaikan, dan tak henti-hentinya melepaskan kekuatan pesona untuk menyerang bola. Tapi bola itu tak terbendung, dan semua kekuatan formasi yang dipancarkan Chu Feng tersedot ke dalamnya. Melihat bola itu sudah mendekati Chu Feng tidak punya cara untuk memblokirnya. Ini terlalu buruk. Melihat pemandangan ini, orang-orang berkeringat dingin untuk Chu Feng. Dalam kompetisi ini, kompetisi adalah teknik pesona, dan kekuatan tidak dapat digunakan. Dan bola itu sangat kuat, jika Chu Feng menggunakan kekuatan untuk menampilkan keterampilan bela diri terlarang seperti teknik gerakan, dia mungkin masih bisa menghindarinya. Tapi sekarang, tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri, bagaimana seharusnya Chu Feng menghindar? Woos! Namun, saat orang-orang khawatir, Chu Feng telah berubah menjadi aliran cahaya, menghindari serangan bola. Chu Feng, kamu benar-benar menggunakan seni bela diri. Kamu kalah dalam duel ini, bunuh dirimu dengan cepat,
Jangan paksa aku untuk membunuhmu sendiri. Taois Jinsing berteriak keras, dan ada ekspresi kepuasan dalam kata-katanya. Bagaimanapun, setelah keduanya bertarung, dia memaksa Chu Feng untuk menggunakan seni bela diri yang telah menyoroti tirani. Anjing bodoh, lihat lebih dekat. Saya menggunakan formasi atau keterampilan bela diri, kata Chu Feng sinis. Ini? Mendengar kata-kata ini, orang-orang mau tak mau mengamati dengan cermat, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, Tuan Gu dan yang lainnya langsung sangat gembira, sementara Jinsing dari Tao memasang ekspresi muram. Kecepatan Chu Feng saat ini sangat cepat, semua karena ada tubuh ringan di bawah kakinya, dan tubuh ringan itu lebih cepat dari kilat, yang membuat Chu Feng memiliki kecepatan yang mencengangkan. Namun, itu bukan keterampilan bela diri, karena tidak mengandung kekuatan bela diri apapun, tetapi kekuatan penghalang murni. Oleh karena itu bukanlah keterampilan bela diri, tetapi formasi pesona. Teman kecil Chu Feng masih sangat kuat untuk menguasai formasi roh yang begitu kuat. Kecepatan ini sebanding dengan seni bela diri terlarang. Pemilik Sunset Cloud Valley, Su Jingrui dan yang lainnya sangat gembira. Bahkan kepala sekolah dari Istana Bintang 3 bertepuk tangan, lagi pula, dia juga berbalik melawan Taois Jinsing sekarang, tapi dia berharap Chu Feng akan menang. Tetapi jika Anda mengatakan Anda bahagia, yang paling bahagia adalah Su Yi, yang melompat dan melompat meskipun dia berdiri di kehampaan, tidak hanya melompat dan melompat, tetapi juga bersorak untuk Chu Feng, dan bahkan berteriak kepada Taois Jinsing, "Hei, Pendeta Tao Jinsing, terima kasih telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa membedakan antara pembentukan roh dan kekuatan bela diri? Kupikir kamu berpandangan lama." Meskipun semua orang senang untuk Chu Feng, ada satu pengecualian, yaitu Kou Kang. Siapa Kou Kang? Dia menyukai Su Yi dan menganggap Chu Feng sebagai saingan cintanya. Sekarang, tidak apa-apa bagi Chu Feng untuk pamer, tapi kekasihnya benar-benar berteriak dan bersorak seperti bidadari. Bahkan adik perempuan juniornya, Song Biu, memiliki reaksi yang sama dengan Su Yi, yang membuat Kou Kang sangat kesal. Meski begitu, kamu pasti akan kalah. Taois Jinsing bahkan lebih marah setelah kejadian ini. Dia membuat formula dengan satu tangan, dan bola ajaib itu tiba-tiba berbalik dan mengejar Chu Feng lagi. Dan kali ini lebih cepat. Sialan. Di bawah situasi ini, Chu Feng juga mengerutkan kening, tidak berani ceroboh, tetapi menggunakan formasi di bawah kakinya untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena dia terkejut menemukan bahwa kecepatan bola ajaib itu terlalu cepat, dia tidak bisa lagi tinggal sedikit pun, dan hanya bisa terus melarikan diri. Jika tidak, dia akan disusul, dan selama dia disusul, Chu Feng akan sengsara. Bolanya sangat kuat, dan sangat aneh, itu jelas bukan formasi biasa. Jika Chu Feng tidak menggunakan kekuatan untuk menampilkan keterampilan bela dirinya, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya, atau dia akan langsung dihancurkan sampai mati oleh bola ajaib. Panggil aku anjing bodoh, lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu adalah anjing lari yang melarikan diri. Melihat bahwa Chu Feng terus melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang, Pendeta Tao Jinsing berbicara sinis. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apakah Chu Feng memiliki ruang untuk bermanuver? Melihat bahwa Chu Feng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Su Yi sangat khawatir, dan mau tidak mau melihat tuannya, Su Jingrui. Namun, menghadapi situasi ini, Su Jingrui juga mengerutkan kening, dan berkata, Taois Jinsing, meskipun dia hanya seorang spiritualis dunia jubah peri tingkat cacing, bagaimanapun juga, dia telah mempelajari seni pesona selama ribuan tahun. Bola pesona, kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat kuat. Chu Feng hanya bisa melarikan diri saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk mengatur formasi serangan balik.
Seperti ini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.